Oke, iya Nah, sih ngeri banget nih. Ini tanda-tanda orang yang kecanduan jeng handphone. jeng jeng. Ya ampun. Saya terima lamarannya dari kamu. Lu ngapain sih? Di sini. Main handphone lagi berduaan. Siapa sini? Eh, Ci. Iya, udah mulai nih. Oh, udah mulai ya? Terus gue tadi udah sibuk-sibuk banget. Ini gue lagi baca sesuatu yang penting banget, kayak relate banget sama hidup gue. Apaan sih emang? Apa itu nomophobia? Nomophobia. Jadi Kira-kira nomophobia apa itu adalah kecanduan terhadap ponsel. Jadi kayak yang lu tuh bener-bener gak bisa hidup tanpa ponsel gitu loh. Oke, Gitu. Terus gue lihat-lihat ya, di sini diterbitkan oleh Indian Journal of Psychiatry. Ya itulah pokoknya. Psikiatri maksud lu. di sini ya. Nih, kalau misalnya gue salah, Psikiatri. psikiatri. Nomophobia itu adalah no mobile ponsel phobia. Nah, jadi kalau misalnya lu nggak pakai ponsel atau nggak pakai handphone itu seharian atau dalam beberapa jam dan dalam beberapa waktu itu bisa kayak lu tuh bisa khawatir, sedih, bingung. Pokoknya kayak gangguan kecemasan gitu. Kayak gitu. Jadi bener-bener fobia akan kehilangan si ponsel. Jadi Begitu. nggak boleh jauh-jauh dari HP. Gitu. Jadi layaknya kecanduan nih si nomophobia Apa tuh ini. tahu-tahu candu? Ya candu main handphone. Gimana sih? Kayak lu tuh megang handphone mulu tuh. Kayak gak ada yang ngechat tapi lu pegang handphone mulu. Ada aja alasannya pokoknya lu pegang-pegang handphone mulu. Biar ditanya sama lu sebenarnya. Ya ampun ya, pokoknya itu udah bener-bener kayak gangguan kejiwaan gitu tuh, Geng. Pokoknya dia ngerasa cemas, ngerasa khawatir kalau misalnya nggak pegang handphone. Jadi itu sebenarnya bahaya banget, guys. Hampir 53% orang di Inggris. Dari penelitian nih, 53% orang banyak di Inggris hampir kayak gitu semuanya gitu. Nomophobia, no handphone phobia, Oke. NHP kalau nggak itu gampangnya. Jadi di sana kebanyakan orang sering megang handphone, HP, terus kalau baterainya habis dia kesel atau cemas kayak gitu, sampai dia pun harus punya jaringan internet gitu, untuk searching, browsing, atau mau ngapain sesuatu tuh harus pakai internet gitu. Handphonenya jauh dikit, kepikiran ya. Bahkan kayak misalnya handphonenya habis baterai gitu, langsung kalang kabut gitu, cari daya gitu. Terus Gimana itu baru di Inggris 53%. Gimana kalau misalnya di Indonesia? Coba Buset, kayaknya itu 99% nggak sih? Coba deh, kayaknya kalau dicari lagi penelitiannya mungkin lebih tinggi dari Lebih tinggi. Inggris. Lebih lanjutnya, kecemasan tidak memegang ponsel atau HP ini memang sebenarnya nggak tercantum tuh dalam panduan DSM-5, Ois, apa tuh? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Oke. Akan tetapi, ahli kesehatan ada yang menyebutkan bahwa kondisi ini termasuk dalam penyakit mental. Oke, iya sih ngeri banget nih. Ini tanda-tanda orang yang kecanduan handphone. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jadi ada dua tanda-tandanya. Yang pertama adalah gangguan secara emosional. Apa aja Jadi tuh? gangguan secara emosional itu ada poin lagi. Dia tuh kecanduan. Jadi punya rasa khawatir berlebih kalau misalnya nggak pegang handphone kayak tadi nih. Dia pegang handphone tapi misalnya dayanya habis, nggak bisa ngecas, jadi kok terpaksa handphonenya lowbat. Terus yang kedua, dia tuh rasa cemas kalau misalnya handphonenya nggak nyala gitu, misalnya lagi di suatu tempat, tiba-tiba nggak ada sinyal. Wah, itu sih
langsung bikin dia kalang kabut, rasanya sedih, gelisah, kecampur aduk deh semuanya. Sebelum masuk poin kedua, poin pertama tuh kayak berarti rasanya kayak hampa gitu nggak sih? Iya bener, hampa terasa diriku tanpa dirimu. Oke, lanjut untuk gejala fisik. Wah, ini ada yang lebih parah lagi kan? Wah gila. Soal gangguan mental ini, itu bisa ngaruh ke gangguan fisik. Apa tuh? Terutama kalau orang yang fobia soal ini, itu tuh dia bisa ngerasa sesek gitu. Kayak asma. Gue belum pernah sih sampai sebegitunya, dan berarti gue belum kecanduan ya, walaupun semua pekerjaan dan aktivitas gue di handphone gitu. Oke. Itu masih berarti wajar. Gitu. Oke. Nah, Selanjutnya tuh ada kadang tubuh tuh ngerasa gemetar, coba tuh. Kayak kecanduan. gue kalau misalnya pegang handphone tremor, kecanduan nggak? Enggak, itu kalau tremor aja. Beda. Oke. Beda ya, kalau tremor mungkin kalau lu lapar. Iya lapar gue laparan anaknya. Selanjutnya tuh ada yang lebih parah lagi, kayak pusing kepalanya, terus ada rasa ingin pingsan. Nah ini nih agak sedikit Lebay ya, tapi ada ternyata orang-orang kayak aku gitu. tuh gak bisa hidup tanpa kamu, handphone. Iya begitu. Nah selain gejala-gejala tadi nih, orang yang kecanduan ponsel juga biasanya tuh orang yang kayak gini nih. Misalnya dia ke toilet bawa handphone, mandi bawa handphone, tidur handphonenya tetap digenggam, kerja pegang handphone. Wah pokoknya semuanya deh, semuanya pegang handphone. Terus dia kayak seakan-akan dia tidak pernah menerima informasi apapun kalau misalnya nggak pegang handphone. Miris. Tapi kenyataannya memang kayak gitu ya, sejauh ini. Kayak lu juga gitu kan? Gue? Kemana-mana lu megang handphone. Gue liat kamar mandi aja lu pegang handphone kok. Azi? Iya, gini nih. Emang gue liat tuh live pegang handphone. Gila, gue live sampai kamar mandi. Iya. Tau-tauan lu. Gue join live lu. Iya, kayak gitu sih. Jadi banyak influencer juga kan yang kemana-mana bawa handphone nih kayak gimana gitu. Iya, pokoknya ternyata bahaya banget ya kecanduan handphone. Mungkin bisa lebih dibatasi untuk beristirahatlah dengan tenang, wahai mata dan genggaman tangan gitu loh. Tenang, kalian tidak sendirian, kita juga pemegang handphone. Tapi karena ini berdasarkan survei dan riset khusus, kalian juga bisa sih, maksudnya kalau misalnya udah merasa tidak bisa lepas dari handphone, kalian psikiater ya, ke psikiater untuk dicek gitu. Karena gangguan jiwa harus terdeteksi sedari dini. Sejak dini.